Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Cahyani dari kelas 11 IPA 4. Saya Galusuti Putri dari kelas 11 IPA 4. Jadi di sini kami akan membuat tugas video remedial pelajaran kimia. Jadi kami akan menjelaskan materi kami masing-masing. Saya Rizky Al-Cahyani, saya akan menjelaskan tentang materi dasar termokimia. Saya Galusuti Putri, saya akan menjelaskan tentang minyak bumi. Oke, jadi di sini yang pertama ada dasar teori termokimia dari saya Rizky Al-Cahyani. Nah, seperti yang kita tahu, termokimia ini adalah termodinamika yang membahas perubahan energi. Perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi, termokimia itu adalah perubahan energi yang dicampur juga sama reaksi kimia. Nah, kalau kita tahu, termokimia ini kan ada juga yang namanya energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi kinetik dan energi potensial? Energi kinetik itu adalah energi yang partikel penyusun zatnya selalu konstan. Setelah itu ada energi potensial yang dimana energi potensial itu adalah energi yang muncul dari gaya tarik dan tolak antara partikel. Nah, ada juga yang namanya energi kalor. Dari perubahan energi dibagi menjadi dua, yaitu endotherm dan juga exotherm. Nah, kalau endotherm itu adalah mengalirkan atau melepaskan kalor, sedangkan exotherm itu menghasilkan kalor atau panas. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian minyak bumi. Minyak bumi atau crude oil adalah sumber daya yang terbentuk secara alami dari dekomposisi fosil-fosil organisme laut. Organisme laut tersebut adalah berbagai macam tumbuhan dan hewan laut yang telah mati dan terkubur dalam laut dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Fosil tersebut akan terdekomposisi secara alami dan membentuk minyak bumi. Lalu ada pula prosesnya. Yang pertama itu berawal dari yang tentunya fosil organisme laut yang terkubur. Nah, proses ini tuh berjalan selama ribuan bahkan jutaan tahun. Jasad organisme laut terbaring dalam dasar laut. Mereka terkubur secara alami. Inilah yang kemudian menjadi bahan pembentukan minyak bumi. Setelah itu, organisme laut yang terkubur secara alami, maka akan terjadi dekomposisi yang tersubsidens secara perlahan. Dalam proses dekomposisi ini, endapan sedimen juga membantu percepatan pembusukan materi organik yang telah tertimbun. Lalu selanjutnya ada hasil dari dekomposisi tersebut akan terus mengendap dan terdorong oleh volume endapan yang semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Berdasarkan beratnya sedimen dan material yang menimbun di atasnya mampu mendorong hasil dekomposisi awal tersebut lebih dalam mendekati perut bumi. Jadi semakin tertimbun maka akan menghasilkan suhu yang lebih tinggi juga. Lalu yang keempat ada endapan menghasilkan biji senyawa minyak dan gas. Lalu senyawa terakumulasi dan batuan kedap. Dan yang terakhir ada terbentuklah dekomposit minyak bumi dalam laut. Nah, dari perangkapan inilah akhirnya deposit itu akan menumpuk dalam laut dan akhirnya dapat diambil penambang. Senyawa kimia yang membentuk minyak bumi dari proses yang panjang tersebut meliputi unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, halogenida, dan logam. Lalu ada kandungan minyak bumi. Hasil eksplorasi pengoboran masih berupa minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas cair dan padat. Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon yang terkandung mencapai 50% sampai 85%, sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lain, misalnya nitrogen dari 0 sampai 0,5 derajat, lalu belerang dari 0 sampai 6 derajat, dan oksigen dari 0 sampai 3,5 derajat. Sekian dari saya. Nah, jadi itu teman-teman materi dasar tentang termokimia dan Minyak bumi. cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.